Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengunjungi channel Bola Bebas. Mudah-mudahan kami doakan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, yang akan menjadi pembahasan kita hari ini adalah seputar komentar fans Malaysia usai gagal lolos ke Piala Asia U20. Di sini ada yang berkomentar mustahil bersaing dengan Indonesia, seperti itu kata fans Malaysia. Memang beberapa dekade ini timnas Malaysia memang kurang berkembang kalau kita lihat. Berbanding halnya dengan liga mereka cukup bagus. Kita tahu Johor Darul Takzim itu sangat bagus klubnya, bahkan menempatkan diri sebagai klub terbaik di Asia Tenggara ya. Mereka bahkan masuk nominasi 10 besar klub terbaik di Asia saat ini. Makanya seharusnya sepak bola Malaysia pun timnasnya bisa lah mengikuti Johor Darul Takzim ya kan, biar lebih maju lagi. Nah, kita baca sajalah komentar-komentar fans Malaysia ini, karena enak sekali juga membaca komentar-komentar fans Malaysia. Ini sudah sangat realistis kalau kita lihat komentar mereka ya. Mereka mengatakan mustahil bersaing dengan Indonesia. Iya, kalau dengan skuad yang ada saat ini yang dimiliki oleh Malaysia dengan skuad yang dimiliki oleh Indonesia memang susah bersaing. Apalagi memang sudah tidak ada kata bersaing lagi kalau di tahun ini ya. Karena Indonesia itu kan fokusnya ke Piala Dunia. Sedangkan mereka Malaysia tidak ikut di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Jadi tidak ada lagi kata bersaing. Karena Malaysia pasti nanti fokusnya itu adalah di Piala AFF 2024 ini ya kan, yang akan berlangsung di Desember nanti. Sementara kita kan kita tahu sendiri, sekarang fans Indonesia itu udah biasa-biasa saja menganggap AFF itu. Kalau main pun di AFF, siapapun yang diturunkan ke apa-apa, bahkan sebagian netizen tidak apa-apa timnas U20 aja dikirim seperti itu kan. Namun ada juga dipanggil saja pemain-pemain yang bermain baik di Liga 1 ya. Sangat realistis juga komentar-komentar seperti itu kan. Karena memang pemain Indonesia yang bermain di luar negeri tentu susah mendapatkan izinnya dari klubnya kalau Piala AFF tidak masuk kalender FIFA. Oleh karena itu kita baca sajalah komentar-komentar fans Malaysia bagaimana ini ya. Saya pun kadang kalau membacanya suka-suka ketawa ya. Game cantik, saya tengok sampai habis shot on target Malaysia lebih dari 10 rasanya, tapi tak mau gol. Tajik dok bertahan menit 94 sekali terus masuk. Apa nak dikato? Memang nggak mau jadi rezeki Malaysia. Kredit tuh yang Tiger comeback stronger. Oh iya, memang ini dia masih mengomentari Piala Asia pertandingan Malaysia melawan Tajikistan ya, katanya tidak rezeki juga katanya, karena shot Malaysia dihitungnya, dia menghitungkan mulai 1 2 3 4 5 6 dia hitungkan. Ada 10 shot katanya, tapi tidak masuk. Sementara Tajikistan bertahan dan 1 shot di menit 94 langsung gol, makanya menang. Iyalah, kan siapa yang menggolkan itu yang menang itu. Kalau nggak ada gol, imbang. Oke, kita baca selanjutnya teman-teman ya. Tim Asia Tenggara lain macam Indonesia dan Vietnam grup lebih mudah. Itu karena Indonesia dan Vietnam berada di pot 1, sementara Malaysia ada di pot 3. Harap-harap paham ya. Oh iya, karena kan Indonesia lolos Piala Asia juga di tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Itu kan saat Sintayong juga melatih timnas U20 yang akan dipersiapkan untuk Piala Dunia waktu itu. Namun tak jadi ke Piala Dunia kan, karena gagal jadi tuan rumah. Nah itulah, nah, makanya pas juga ini apa yang dikatakan oleh kawan kita dari Malaysia ini dia paham betul. Kenapa Malaysia dan Indonesia dapat lawan mudah? Karena memang pot 1. Ya kan, pot 1. Sedangkan Malaysia tidak ada di pot 1. Malaysia ada di pot 3. Makanya bermain harus berhadapan dengan Tajikistan dan Korea Utara yang susah di situ. Indonesia paling hanya Yaman yang susah nanti kan. Itu pun malam ini bertanding. Nah, itu kita tidak usah mengkomen-komen pertandingan nanti malam ya. Saya yakin Indonesia menang, itu ajanya. Saat tersingkir dari Piala Asia B20 dan edisi seterusnya akan dapat pot lebih rendah. Betul. Betul itu yang dikatakan oleh Karunia Rodriguez ini. Nah, sama halnya umpamanya kita kualifikasi Piala Dunia selalu kalah di playoff untuk ronde 1 ya selamanya akan di bawah terus ya kan.
Kali terakhir skor B20 skor open goal masa AFF B20 lepas lawan Brunei dan Singapura. Project AMD dan Akademi JDT masih gagal hasilkan pemain-pemain kualiti tinggi. Memang wajib cari pemain warisan untuk peringkat akar umbi juga sebab yang sedia ada di pun gagal bersaing top 3 ASEAN. Itu Thailand, Vietnam, Indonesia. Ya apa? Ini juga dia mengusulkan ini ya, sepertinya dia mengusulkan untuk mencari pemain keturunan ya kan, pemain warisan kalau bahasa Melayunya kan, mencari pemain warisan ya mungkin adalah itu ditemukan nanti di mana pemain yang berketurunan dengan Malaysia yang bermain di liga-liga Eropa bisa dipanggil. Kalau Indonesia memang kan karena warga negaranya banyak, 280 juta lebih penduduk Indonesia, jadi pemain berketurunan Indonesia itu sangat banyak di muka bumi ini. Iya sangat banyak. Apalagi di Belanda kan banyak kan orang Indonesia banyak yang menikah dengan orang Belanda, lahirlah anak kan, jadi keturunan. Sedangkan penduduk Malaysia itu kan cuma 40 juta kalau tidak salah ya, lebih besar lagi Jawa Barat ya kan, lebih banyak lagi masyarakat Jawa Barat. Makanya memang aturan yang dibuat FIFA bahwasanya pemain keturunan berdarah itu boleh membela negara ketika ada satu darah dengan dia atau keturunannya keturunannya ada darah Indonesia seperti itu, maka aturan ini sangat-sangat bagus bagi negara yang banyak penduduknya kan. Ya kalau banyak penduduknya banyak pemain-pemain keturunannya ya kan, karena kalau masih sampai tingkat nenek atau kakek kan masih bisa membela negara asal kakek neneknya kan, seperti pemain-pemain Indonesia kan sebagian itu kan kakek neneknya orang Indonesia, sebagian memang orang tuanya langsung orang Indonesia, maka itu masih dibolehkan FIFA. Yang tidak dibolehkan macam striker timnas U20 itu kan ada dulu pernah U16 ya, U16 kalau tidak salah ya, itu pernah dipanggil itu dan bagus penampilannya, orang-orang Indonesia minta pemain keturunan tersebut agar dinaturalisasi, ternyata dia sudah generasi keempat, generasi keempat buyutnya orang Indonesia. Sedangkan kalau kita lihat paling jauh generasi kedua ya kalau tidak salah yang boleh dinaturalisasi di aturan FIFA. Itu pun kalau salah mohon dikoreksi ya, generasi kedua atau generasi ke-1, saya kurang paham di situnya ya. Cuma kalau sudah generasi keempat tidak bisa lagi. Oleh karena itu ya Malaysia pun tentunya pasti memiliki pemain apalah warisan lah ya kan. Mungkin bisa juga lah ditiru, itu kan masih dibolehkan FIFA, masih dibolehkan aturan, boleh juga ditiru Malaysia, Vietnam, silakan saja. Vietnam juga kan banyak masyarakatnya itu, ada 110 juta itu masyarakat Vietnam. Mungkin mereka juga bisa menggunakan konsep yang digunakan oleh PSSI. Tetapi memang tidak dipungkiri sebenarnya sudah banyak kita lihat federasi-federasi di Asia Tenggara yang mencoba apa yang dilakukan oleh PSSI, karena sangat signifikan hasilnya dilihat ya kan. Dan itu diperbolehkan oleh FIFA. Makanya kalau orang-orang Asia Tenggara nanti memiliki pemain-pemain seperti pemain Indonesia, bukan tidak mungkin, karena Asia Tenggara itu kan sangat gila juga dengan bola. Bukan tidak mungkin suatu saat 3 negara mewakili Piala Dunia dari Asia Tenggara, itu bukan tidak mungkin kawan. Oleh karena itu ya saling support tidak apa-apa ya kan, harus saling support lah orang-orang Asia Tenggara. Karena memang sudah beberapa puluh tahun ini kita lihat kalau mengandalkan pemain yang bermain di liga lokal kurang efektif. Sangat susah bersaing bagi kawasan Asia Tenggara. Nah, kalau ada pemain keturunan masing-masing negara dipanggil dan mau membela negara keturunannya, ya sinilah momennya. Asia Tenggara mungkin akan bangkit ke depan. Tetapi di samping itu kan klub-klub tetap, liga-liga tetap harus lebih bagus lagi ya kan. Karena bagaimanapun liga itu adalah hiburan yang sangat menarik bagi masyarakat di Asia Tenggara, karena kita tahu sendiri rata-rata negara masyarakat Asia Tenggara itu sangat-sangat menyukai sepak bola. Baik kawan-kawan, mungkin itu sajalah, sedikit saja kita baca ya, mustahil bersaing dengan Indonesia, sebagian komentar fans Malaysia itu ya kan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, jangan lupa
Jangan di skip iklannya ya. Tonton terus channel ini. Demikian. Assalamualaikum.